langsung melihat untuk bagaimana kelanjutan dari game yang pertama, match pertama kita di hari ini. King Kong dengan conclusive blast-nya juga ya. Yap. Dengan adanya draft yang super duper kuat harusnya dengan Faramis, Matilda juga. Matilda Fredrin aja udah kuat apalagi dengan Faramis. Ditambahin lagi kayak gitu ya. Ini supportnya banyak banget. Sementara sekarang di bagian tengah. Super Prince masih cukup santai. Dengan Faramis yang dia gunakan bersama dengan Brusco dari Matildanya. Yap. Dan masalahnya juga ini adalah 3 Purify. Purify di Super Prince aja ini udah nolong banget untuk bisa melakukan counter initiate atau mengantisipasi inisiasi dari Kid X. Oke, tapi Dex sepertinya sudah mulai mengejar dan Brusco yang menjadi korban yang pertama. Wow. Itu dia Dax, salah satu jungler muda andalan dari Myanmar juga ya. Ya. Akhirnya menunjukkan bagaimana agresivitasnya. Point kill yang didapatkan membuat dari Brusco bahkan bukan cuma sekedar hilang nyawa, hilang juga dari resource spellnya. Oke, itu dia First Blood menjadi milik dari Falcon yang rungkat boleh ya dari prediksinya boleh langsung nongol. Tapi ternyata dari Turtle bisa diamankan oleh King Kong tanpa ada gangguan yang begitu berarti. Hanya saya sekarang purple buff ingin diamankan oleh Dex tapi terlalu lama dengan temporal range. Dan juga kali ini ada satu tendangan dari The Way of Dragon yang begitu indah dari Creek. Sebenarnya ini yang dilakukan sama Dex ini udah oke banget ya. Karena dia tahu dia nggak bisa kontes di hadapan Fredrin. Sehingga dia mencoba untuk mencari pertukaran untuk inflate ke arah purple buff dan gagal. Karena awareness dari Fnatic Onyx Philippines ini langsung menuju ke arah purple buff. Kenceng Dan bahkan Kirk-nya loh dari bawah itu langsung ke sana dan mengincar karena Dex dan akhirnya keuntungan banyak bisa diambil sama Fnatic Onyx Philippines. Gak apa-apa flicker kebuang, yang penting mereka berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Dex. 1 poin kill udah mereka kantongin, 1 turtle udah mereka ambil juga dan mereka masih ingin lebih. Mereka ingin 1 orang lagi tambahan untuk bisa menjadi keuntungan. Ya dan kearahnya ini jahat banget Wah, ya. didorong langsung, implosnya juga dikeluarkan tapi di bagian belakang coba lihat. Ada 1 lagi Netherrealm yang dikeluarkan oleh Super Prince, aman. Aman, itu dia sebuah Netherrealm yang sangat-sangat membantu pastinya untuk bisa mengantisipasi inisiasi yang bisa dilakukan sama Kid X-nya. Dan itu udah terlihat di menit yang ketiga. Dan memang sebenarnya dari segi gold nggak terlampau jauh ya dari perbedaannya. Tapi pressure-nya udah mulai kerasa nih dipegang sama Fnatic Onyx Philippines. Yep, cukup santai permainan dari Fnatic Onyx VH. Mereka agak menurunkan tempo ataupun memang mereka akan membawa tempo segini dulu aja sebelum nantinya mereka akan membabat habis. Tapi tempatnya berbeda. Ada 1 lagi serangan yang sudah dilakukan. 3 player mendadak berkumpul. Dan Benny mau pergi ke arah mana? Ada serangan dilakukan oleh King Kong dan mundur sedikit. King Kong bersama dengan Brusco masih berada di dalam area tersebut. Itu Soul Bloom sakit banget ya. Tadi nyicilnya langsung ke Kid X loh. Dan damage-nya udah kerasa banget. Itu langsung dipanggil Kelra tadi. Udah jangan lama-lama di situ ya, cukup. Pulang. Pulang. Nih Royal Mick berani juga ya. Maju ke area terdepan guna untuk bisa memotong lagi karena wave minion. Ada Clear yang siap untuk bisa menahan areanya. Yap, walaupun memang dibiarin dulu ya satu wave-nya saling bertabrakan aja di bawah. Karena dari kedua EXP sama-sama juga udah langsung rotate ke arah Turtle untuk membantu setup juga. Oke, ada pertempuran yang harusnya terjadi. PX7 sudah mendapatkan posisinya. Belum ada Pedra Extract sejauh ini dan Turtle saja. Sudah ada Pedra Extract langsung dikeluarkan. Tapi Netherrealm sepertinya masih ditahan. Namun untuk sekarang King Kong yang berhasil langsung mencap seketika. Menjadi sebuah serangan begitu berarti. Dan ada 2 player tadi sepertinya. 1 menjadi korban. Namun sejauh ini Royal Mick menjadi korban pula. Ditendang kembali oleh Quick yang luar biasa. The Way of Dragon dan juga Flicker ya. Yap, tapi harusnya keuntungan bisa diambil sama Falcon Esport ya. Mereka dapetin triple kill di tangan dari Royal Milk. Dan itu dia Royal Milk, 1 EXP yang cukup menarik perhatian. Gameplaynya, agresivitasnya, targetingnya juga. Dan bahkan di-convert lagi menjadi keuntungan untuk Falcon Esport semenjak dari turtle-nya pun jatuh ke tangan mereka. Buset deh tadi tuh, boleh banget 2 orang ditimpa. Enak banget, dempet lagi orang itu dia. Iya. Udah dempet SPS sisa sebar-sebar kayak begitu, selesai. Selesai langsung tapi Kirex jalan sendirian. Ada 3 player di area atas. Kari akankah masih sanggup untuk bisa menahan lagi? 1 laning yang dia miliki. Kelra mencoba untuk bisa mempertahankan stack yang dia punya. Oke, tapi sebenarnya dari segi setelan emblem juga Kiara tadi jahat banget ya. Master Assassin, Weapon Master. Tapi, ketarik. Kirex masih cukup santai di tengah. Tapi Kirk ini loh bahaya loh. Pergerakan tiba-tiba datang bawa korban gitu terus. Pokoknya lock target 1 lah udah pasti ya. Oke, dan Dex mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Kelra. Akankah sanggup untuk bisa mengatakan damage dari Pedra Strike? Tapi dipanggil dengan 1 lagi.
Guiding windnya begitu indah dari Royal Mick. Terkurung sedia di bagian depan. Ada King Kong tepat di depannya dan juga Super Prince. Akankah dirinya sanggup mencoba untuk bisa mengejar karena Super Prince tapi Netherlands langsung dikeluarkan begitu saja. Jin X bahkan untuk sekarang coba lihat Royal Mick-nya terkurung. Ada 2 player dari Falcon yang lenyap. Yap. Dan ini benar-benar dari Fnatic Onyx Philippines mereka mengamuk dan Benny. Oke, Benny sendirian saja Benny. Ada satu lagi Speedy Life yang udah langsung dikeluarkan tapi tidak akan cukup untuk menahan player dari Fnatic Onyx. Komit yang dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines yang menuju ke arah Benny dikejar lagi dan membiarkan Purify pun terbuka untuk Benny. Akhirnya bisa direnggut nyawanya untuk pertama kalinya dan di-convert lagi nih sama Fnatic Onyx Philippines untuk bisa menghancurkan turret demi turretnya. Iya, cuman sejauh ini Joy oke lah masih unggul sedikit dari sisi leveling. King Kong tertinggal 1 level, Dex masih bisa melakukan farmingan. Beberapa saat lagi mungkin dari pembabnya bisa dia ambil. Hanya saja di area turtle sepertinya setup juga akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Oke. Dan harusnya ini antisipasi dari Fnatic Onyx Buset, Philippines harus ke Royal Milk sih. Ini Royal Milk bisa banget ngacak-ngacak setup yang bisa dilakukan sama Onyx Philippines. Oke, cuman mereka juga harus komit ya. Jangan sampai kayak tadi Royal Mick ujung-ujungnya hanya terkurung sendirian loh di tengah-tengah defensif yang dibangun oleh pemain dari Fnatic Onyx dan juga sekarang The Wave Dragon dikeluarkan kembali. Dex menjadi korban Kirk, benar-benar menjadi mimpi buruk Dan untuk pemain Falcon. Kayaknya Dex gak harus lebih antisipasi dengan gimana cara dia masuk sih. Kayaknya Joy tipikal yang masuk belakangan untuk retri, culik. Tapi kayak tadi maju sendirian dan hanya menyerahkan nyawa saja. Kita tahu Joy sekarang udah gak punya immune. Sehingga The Wave Dragon akan semakin leluasa. Yap, dan sekarang coba lihat tuh Kelra. Dengan satu Malfigan sepertinya emang udah jadi juga dalam tubuhnya. Pede banget dari tadi nyicilin aja outer turret mid sampai dengan wave minion datang. Selesai sudah outer turret midnya. Pertahanan dari Falcon terbuka. Yap. Walaupun memang secara high ground defense dari Falcon Esports masih cukup kuat ya. Mereka punya Varsha juga. Serangan jarak jauh, clear cepat yang bisa dilakukan. Tapi masalahnya adalah ini pun Brusco ataupun Kirk bisa langsung lompat ke belakang. Karena PX7 ini nggak pakai Purify loh. Ya, oke kita lihat saja. PX7 juga tadi udah dikejar oleh Fredrinnya, Flicker juga udah digunakan. Dan ini adalah deretan item yang memang Malefican item pertama kah tadi dari... Enggak, Kelra. item ketiga tadi Item dia ketiga bikin ya? Fury Hammer-nya Ya, ya. dulu. Beda juga dengan Benny yang Trinity Marksman-nya masih belum mumpuni ya. Masih terhambat, masih baru ada dari Corrosion dan juga Golden Staff-nya. Dan sepertinya kali ini akan ada invade purple buff. Oke, PX7 harus memiliki posisi yang bagus. Karena ini sudah sangat dekat sekali dengan serangan dilakukan oleh Fnatic Onyx. Yap. Dan di poke terus-terusan juga. Masalah Super Friends bukan cuma sekedar dari Wah. penyelamat ya. Tuh, Kelranya udah panen terus dia tadi. Akan semakin kaya lagi sekali join dalam pertempuran ini. Udah damage. Waduh. Coba lihat Benny Ja. Satu terakhir. Dan selesai. Itu dia damage dari Kelra begitu berbahaya. Dan sekarang ada Netherlands udah langsung dikeluarkan. Royal Mick akankah dia bisa bertahan. Tapi Brusco menjadi korban pula. Dan sekarang dirinya terjebak. Dan Kelra lagi-lagi menunjukkan bagaimana kelasnya sebagai gold laner. Waduh, di tengah juga ada serangan dilakukan PX7. Menjadi korban. Yap, dan split yang dilakukan sama Dex ini ternyata masih nggak ngejawab. Nggak nutup juga kerugian yang cukup banyak kali ini dialami oleh Falcon Esports. Dan bahkan kali ini satu buah pasif base turret di arah tengah berhasil di-trigger di menit yang ke-9 dan Lord pun terbuka sekarang. Oke, sementara sekarang di area dari Lordnya. Akan ada serangan dilakukan lagi oleh pemain dari Fnatic Onyx tanpa ada gangguan berarti dari Falcon. Yap, dan Lord masih menjadi milik dari Fnatic Onyx Philippines walaupun memang masih Lord yang pertama. Tapi kalau ngelihat dari setupnya, positioning Kelra, damage yang bisa disumbangkan juga dan teamfight jangka panjang yang bisa dialadeni sama Fnatic Onyx Philippines, ini bakal berat banget buat Falcon Esports. Yap. Walaupun secara draftnya dari high groundnya kuat ya, ada Varsha, bisa ngebantu clear cepat juga. Mereka punya high ground code tapi mereka dipaksa untuk mundur terus-terusan gitu, jadi susah juga. Iya, masalahnya kan feeder ice track ada durasinya kan. Iya, sementara fight jangka panjang bisa dibawain sama Fnatic Onyx Philippines. Dan fightnya juga dari tadi kan makin mepet ke area pertahanan. Tapi sekarang coba lihat tuh, diserang kembali. Tidak ada celah sepertinya untuk Falcon bisa membalas. Terlalu banyak sisi sih. Walaupun sisinya nggak terlalu yang gede-gede banget ya. Tapi ketarik pakai Shadow Stampede, kena tahun lagi dari King Kong.
itu benar-benar ngebuat dari Kelranya bisa leluasa delivering damage. Waduh, ini maju sendirian King Kong. Coba lihat, ada Fedora Strike tapi langsung ditutup begitu saja. Coba lihat Lordnya sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon. Menyisakan 4 player saja. Akankah 4 player ini menjadi pahlawan untuk bisa mempertahankan base terakhir yang mereka punya? Atau mereka harus gugur pula di sini? Yap, masih bisa mundur sih harusnya dari Falcon Esport. Dari Fnatic ini Philippines mereka nggak akan paksa di arah tengah doang soalnya. Masih ada wave yang tertahan di arah top lane. Oke, sudah komplit. 5 melawan 5. Super Prince akan mencoba menghantarkan damage ya. Poke damage begitu menyakitkan. Dan Woldy, coba lihat itu damage kedua. Dan barusan implosion dari keluarga. Tapi dia memberikan impact apapun. Apa yang akan terjadi? Dimana Royal Mix-nya mulai maju ke arah terdepan. Tapi damage dihasilkan oleh Kari sudah masuk ke dalam tubuh dari King Kong. Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Oke. West satu itu lagi. Selesai back 7. Bruno terlalu sakit. Satu lagi polanya akan diantarkan. Coba lihat. Sementara sekarang ditendang lagi oleh King. Menyelamatkan. Triple kill. 1 poin terakhir. Bediak didapatkan oleh Kelra. Dan Fnatic Onyx Philippines menutup game yang pertama dengan Maniac dari Kelra. Begitu